Teman-teman sekalian, Luqman Al-Hakim, riwayat menyebutkan beliau adalah seorang nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Luqman. Beliau pernah menasihati anaknya dengan statement yang menarik. Beliau mengatakan begini, ya bunai, wahai anakku, ista'in bil kasbil halal. Carilah pendapatan halal. Perbanyak itu. Cari sumber pendapatanmu yang halal dan banyak. Fa innahu maftaqara ahadun illa asabatu ihda thalathu khisal. Karena tidak ada orang yang meninggalkan mencari pendapatan halal dan memperbanyaknya itu kecuali dia bisa kena salah satu dari 3 hal. Ya. Kemudian beliau menyebutkan riqqatu fi dinihi. Orang kalau tidak punya income, pengangguran, dia tidak mau mengelola potensi dirinya dan maju menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya atau bahkan menjadi orang yang terbaik di komunitasnya, maka berarti akan lemah agamanya. Pernah dengar orang-orang muslim yang murtad karena sedus makanan, pakaian, lemah agamanya karena susah pendapatannya tidak ada. Padahal perangkat dia sama enggak dengan orang yang kaya? Sama, 24 jam sama. Kalau orang kaya raya teman-teman, orang sukses itu waktunya 25 jam, kita 24 mungkin wajar. Matanya 10, 2 depan, 2 samping, 2, mungkin lebih banyak bisa melihat. Matanya 2 sama kita. Masalahnya kitanya sendiri yang membatasi diri kita. Sudahlah, saya begini saja. Memang dia tidak mau maju. Coba dobrak itu teman-teman sekalian. Ini sering saya berbagi di pengajian. Jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Selalu saya kasih contoh ini. Jangan bilang begini, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Akhirnya kalau tidak ada kopi pusing benar. Tidak usah, jangan buat bingkai kehidupan begitu. Ada kopi, ada susu, ada air, ada minum aja. Mudahkan, kan gitu. Saya kalau tidak tidur di rumah saya tidak bisa tidur. Susah. Saya kalau tidak nikah sama dia, saya gila. Gila benar nanti. Padahal banyak sekali gantinya. Gak cocok orang ini, lamar yang lain. Laki-laki itu gagal, laki-laki yang lain banyak, kan begitu. Kan judulnya sama saja manusia. Beda casing aja kan. Kan begitu. Itu contohnya. Jadi teman-teman coba keluar dari masalah ini. Saya kayaknya nggak bisa kaya. Ya dia sendiri yang buat dirinya begitu. Saya kayaknya nggak bisa sembuh. Saya kayaknya nggak bisa maju. Saya kayaknya nggak bisa naik jabatan. Ini dia yang ngomong. Sebenarnya bisa. Kalau dia mau. Ya. Kalau 2 orang teman-teman masuk di satu perusahaan. Ini saya cuma kasih contoh. Dua-duanya misalnya jadi OB di kantor. Dia buat teh, buat kopi misalnya. Si A sama si B. Ini saya kasih contoh. Maaf kalau ada di sini yang kebetulan profesinya sama. Saya bukan nyinggung ya. Karena saya tidak kenal Bapak Ibu sekalian. Saya cuma coba membuka wacana Anda. Begini Islam mengajarkan kepada kita. Kalau 2 orang ini A sama B dua-dua jadi OB. Si A ini dikasih gaji 3 juta. Si B dikasih 3 juta rupiah misalnya. Lalu si A bilang, sudahlah saya cukup begini. 1,5 juta kasih istri. 1,5 juta saya pakai kebutuhan saya. Udah begini sudah cukup. Bisa, nggak masalah. Tapi Anda akan temukan kalau si B, misalnya dia gaji 3 juta, terus dia berpikir, saya tidak mau jadi OB selamanya. Dia datang kepada HRD atau yang bertugas di kantor, kira-kira saya sekarang jadi OB ini, ada nggak peluang saya naik jabatan di kantor? Oh ada. Bagaimana caranya? Kamu harus punya ijazah misalnya. Lalu sambil dia kerja, dia kuliah. Saya temukan beberapa orang bergabung sama kami di kantor, sambil kerja, sambil dia kuliah juga. Untuk nanti bisa memperbaiki lagi keadaan dia itu oke, gitu kan? Gak ada masalah. Misal contoh, dia coba kejar apa saja yang jadi prestasi yang bisa menaikkan gaji dia dan jabatan dia. Kita akan temukan teman-teman 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, si A tetap sama, si B pasti berprestasi. Pasti. Orang masuk dagang di satu pasar, si A bilang, sudahlah saya cukup dagang begini, modal saya 2 juta, udah begini-begini aja, cukup. Ya udah begitu terus dia. Kalau si B datang enggak, saya punya modal 2 juta, bagaimana saya kembangin jadi 5 juta, bagaimana jadi 10 juta. Kita temukan orang ini beberapa waktu ke depan, dia akan jauh lebih maju daripada si A. Dan begitu seterusnya. Kita kembali kepada perkataan Luqman alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan begini, hai anak-anakku, hai anakku, selalulah cari pendapatan yang halal dan banyak. Karena tidak ada orang yang meninggalkan itu kecuali dia akan dikena salah satu dari 3 hal. Yang pertama lemah agamanya. Yang kedua beliau mengatakan au dha'fu fi aqlih, lemah akalnya.
Maaf teman-teman, orang kalau biasa nganggur, mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi kalau antum biasakan diri antum nganggur, malas-malasan duduk, itu otaknya jadi kecil, jadi sempit. Dia tidak biasa hadapi permasalahan. Orang kalau berbaur dengan masyarakat, berpikir bagaimana kembangin usaha, masalah-masalah dia pecahkan, ini wacananya terbuka. Dia jadi luas nih. Orang punya pengalaman. Jadi tidak lemah akalnya, ya. Makanya kadang-kadang ada orang hadapi sedikit masalah susah dia pecahin karena memang dia biasa nganggur. Dia nggak biasa menghadapi permasalahan-permasalahan, itu lemah akalnya. Yang ketiga, awwahaun fi muru'ati, dan tercoreng kehormatannya. Maaf, orang kalau tidak punya pendapatan, ya, walaupun dia tampan, walaupun dia cantik, pasti jatuh di mata orang. Tapi kalau orang itu biasa saja fisiknya, tapi ternyata kaya raya, sukses, bertitel, oh itu luar biasa di mata orang. Kan begitu umum ya, kita bicara umum. Nah kita semua bisa begitu. Bukan tidak bisa, mau atau tidak mau saja. Kita punya perangkat, anggota tubuh kita sudah ada perangkat tadi. Kita ada doa, kita ada ikhtiar, kita bisa belajar, kita bisa kursus, kita bisa bertanya. Kita bisa bekerja sama orang dulu, cari pengalaman, banyak. Lalu kata beliau terakhirnya, wa a'zamu min dzalika istighfafun nasu bihi. Dan yang lebih parah lagi, kalau orang itu tidak berusaha kejar prestasinya, hartanya, pendapatannya, jabatannya, maka akan dihina oleh manusia. Perkataan yang lain disebutkan oleh Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Beliau mengatakan, la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak akan dinilai baik seseorang yang tidak mencari pendapatan, prestasi, harta dan jabatannya. Yaqdi bihi dainah. Dengan itu dia bisa bayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdah. Dan dia menjaga kehormatannya. Wa yaqdi bihi zimamah. Dia penuhi kebutuhannya. Wa in mata, kalau dia mati, taraka mirasan liman ba'dah. Dia akan tinggalkan sebagai warisan untuk orang sesudahnya. Ini perkataan ulama-ulama semuanya. Perkataan yang lain, Qais bin Asim rahimahullah, seorang ulama yang masyhur di masa dulu, pada saat dia mau wafat dia nasihati anaknya begini. Dia mengatakan, "Alaikum bil mali wastina'ah." Kalian harus cari harta itu dan rawat baik-baik, kembangkan, ya. Disuruh itu, "Fa innahu mambahatul karim." Karena dia sumber pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi 'anil laim, dan menjauhkan dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan hati-hati kalian dari mengemis. Fa innaha akhiru kasbir rajul, karena dia pendapatan terakhir seseorang. Teman-teman kalau baca hadis-hadis Nabi SAW tentang ancaman mengemis, ini luar biasa. Luar biasa. Hati-hati teman-teman. Sebagian ulama memasukkan mengemis tanpa punya uzur dosa besar. Perhatikan disebut oleh Imam Az-Zahabi, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Munajjid. Banyak ulama yang tulis kitab-kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, mereka menyebutkan bab itu. Bahaya sekali. Karena kata Nabi SAW, dan tidak ada orang yang membuka pintu-pintu mengemis, kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Ini hati-hati. Juga dalam sebuah riwayat yang unik, disebutkan bahwasanya pernah satu kali Umar bin Khattab menemui sebagian orang. Satu kaum duduk-duduk di masjid setelah sholat Jumat. Lalu Umar tanya, apa yang buat kalian duduk di sini? Orang-orang itu bilang apa? Nahnul mutawakkiluna ala Allah. Kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nggak ada kerjaan. Kami tidak tahu mau kerja apa. Ya sudah kami tawakal saja. Kalau Allah datangkan rezeki kami ambil, kalau enggak ya enggak. Lalu Umar bin Khattab marah pada mereka. Sambil menghardik, ya. Naharahum, dikatakan dalam riwayat ini, lalu beliau mengatakan wa yaqul la yaq'ud ahadukum an talabir rizq. Jangan seorang dari kalian duduk dan tidak mencari rezeki. Wa yaqul Allahumma rzuqni, lalu dia mengatakan ya Allah berikan aku rezeki. Wa qad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wa la fiddah. Padahal dia sudah tahu langit tidak akan pernah turunkan emas dan perak. Bekerja, bergerak teman-teman sekalian. Agama Islam adalah agama produktif, agama kreatif, agama inovatif. Itu Islam. Islam menolak, melarang kita untuk malas, ya, untuk ini dan itu, dilarang semua.
Yang sudah kita jelaskan dari teman-teman. Ini kalau kita mau bicara panjang lebar ya tentang masalah ini. Jadi kita diperintahkan untuk mengejar prestasi-prestasi yang baik. Kita tahu para nabi-nabi teman-teman sekalian juga adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka bukan orang miskin. Kalau ada yang menganggap Nabi Muhammad SAW orang miskin, ini keliru besar. Nabi Muhammad SAW sudah bekerja, punya income pribadi dari umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Ibu beliau meninggal, beliau umur 6 tahun. Lalu disponsori oleh kakeknya Abdul Muttalib 6 sampai 8 tahun. Di umur 8 tahun pada saat kakeknya meninggal, sudah enggak ada yang biayai, beliau tinggal dalam buku-buku sejarah bersama pamannya Abu Talib. Abu Talib orang miskin, punya anak banyak. Maka Nabi SAW bekerja. Dan pekerjaan yang paling mulia di masa itu dan paling cepat mendatangkan income dan diberikan untuk orang-orang terpercaya adalah mengembala domba. Maka beliau mulai 8 tahun ya sampai 21 tahun. 13 tahun Nabi SAW mengembala domba. Dan dengan itu beliau bisa memenuhi kebutuhannya pribadi dan membantu pamannya Abu Talib. Coba baca dalam sejarah Nabi. Setelah itu beliau tidak tinggal di situ. Beliau tidak vakum. Beliau kembangkan teman-teman sekalian. Ini yang jarang disentuh oleh orang. 13 tahun jadi pengembala kambing, punya income sendiri. Setelah itu 19 tahun jadi pedagang. Dari umur 21 sampai umur 40 tahun pada saat jadi Nabi. 19 tahun. Dan pertama sekali jadi pedagang, baru pertama kali beliau bawa dagangan orang-orang Mekah ke negeri Syam, itu sudah langsung menjadi pedagang yang berprestasi. Apa yang beliau lakukan? Coba baca buku-buku sejarah. Nabi Muhammad SAW ajarkan pada kita sebuah hal yang luar biasa. Ayo inovatif, ayo kreatif. Waktu itu tradisi pedagang, mereka bawa harta, uang cash ya, emas, perak gitu, dibawa ke negeri Syam teman-teman sekalian. Kalau kita ibaratkan telapak tangan saya ini Jazirah Arab, maaf ini cuma perumpamaan, ini Mekah, di atasnya utaranya Jazirah Arab, Palestina, ini Jazirah Arab, di atasnya negeri Syam. Palestina, Jordan, Lebanon dan Syria. Dulu namanya Syam. Orang-orang Quraisy dulu kalau dagang mereka dari Mekah ke negeri Syam, ke utara, ke atas, ya, ke Palestina sekarang. Mereka belanja di sana. Orang-orang Mekah, semua pedagang yang sudah senior pun mereka bawa uang cash mereka, emas atau perak ke negeri Syam, beli barang, mereka bawa barang dagangan jual di Mekah, kemudian bawa uang lagi, begitu terus sudah puluhan tahun mereka jalan begitu. Waktu Nabi Muhammad SAW pertama kali di umur 21 tahun masuk di pasar, mau masuk bisnis, pindah profesi dari pengembala kambing, beliau ingin upgrade dirinya SAW menjadi orang yang lebih besar pendapatannya, masuk berdagang. Beliau lihat tradisi ini orang semua lakukan, maka beliau ubah. Beliau iklankan, saya akan ke negeri Syam. Orang tahu Nabi Muhammad SAW dapat julukan Al-Amin, orang yang paling terpercaya di Mekah. Titip semua hartanya. Beliau beli barang-barang produk Mekah waktu itu. Produknya orang Mekah dibeli, dia jadikan uang semua. Nabi Muhammad SAW jadikan uang. Dibawa ke negeri Syam. Satu-satunya pedagang yang bawa barang dagangan ke negeri Syam cuma Nabi Muhammad SAW. Pedagang lain semua bawa uang. Dia bawa barang dagangan SAW ke negeri Syam, dijual. Untung, kemudian dia bawa barang Syam ke Mekah. Begitu terus. Dan kalau mau tahu rahasianya, ini salah satu sebab kenapa Khadijah mau menikah dengan Nabi. Coba baca buku sejarah. Karena Khadijah orang terkaya Mekah dan dia mengirim Maisarah, pembantu dia untuk menemani Nabi SAW, dan waktu pulang ditanya, bagaimana perdagangannya Muhammad? Salah satu disampaikan adalah ini. Banyak orang cuma menyampaikan, oh Nabi Muhammad dinaungi oleh awan, waktu dulu di bawah pohon kurmanya menunduk. Itu mukjizat, iya. Tapi mereka tidak singgung dari sisi yang lainnya. Perniagaannya, ini yang saya ingin singgung. Apa kata Maisarah? Saya melihat Muhammad membuat sebuah strategi baru. Dia membeli barang-barang dagangan Mekah, dibawa ke negeri Syam dijual. Lalu kemudian dibawa lagi ke Mekah dalam bentuk produk juga. Karena itu Khadijah untung 2 kali lipat. Maka Khadijah menghubungi temannya bernama Nafisa, kemudian lalu meminta Nabi SAW untuk menikahi beliau. Coba baca buku-buku sejarah. Bagaimana Nabi SAW contohkan buat kita ini. Ya? Dan anda perlu tahu juga, Aisyah berkata, karena Abu Bakar ajjaru Quraisy hatta dakhara fi imara. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, Abu Bakar adalah pedagang Quraisy yang paling mahir, ya, sampai beliau masuk ke pemerintahan. Setelah Nabi SAW meninggal, beliau jadi khalifah, baru beliau berhenti berdagang.
Dan para sahabat Nabi semuanya berdagang ke laut-laut Romawi, mereka berdagang, mereka berniaga, mereka berkembang, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sukses teman-teman sekalian. Ini contoh saja. Dan cukup banyak contoh-contoh masalah ini ya. Kemudian teman-teman sekalian juga saya ingin tambahkan, dalam Islam banyak dalil juga tentang masalah bolehnya orang punya tumuh namanya. Kalau mau tahu tumuh itu apa teman-teman? Itu harapan yang besar. Ya. Tamak terhadap sesuatu yang positif. Boleh ya. Misalnya kita mau kejar prestasi tadi, harta terbanyak, jabatan tertinggi, boleh. Asal tidak melanggar. Boleh dalam Islam. Tidak masalah. Ya. Dan itu disebutkan pernah berkumpul 4 orang dari anak-anak muda muslim. Yang pertama Urwa, yang kedua Abdullah, ya, ini bin Zubair, kemudian Mus'ab bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan. Ini Urwa bin Zubair ya. Jadi ada 2 adik kakak. Ya. Maaf, Urwa bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Ini ulamanya tabi'in masyhur ya. Dia duduk sama temannya dengan 2 adik kakak, Abdullah bin Zubair sama Mus'ab bin Zubair. Anaknya Urwa bin Zubair sama Mus'ab sama-sama bersaudara, dan duduk sama Abdullah bin Zubair. 3 orang bersaudara ini. 3 orang bersaudara. Ya, Urwa bin Zubair, kemudian Abdullah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair. Duduk sama 1 orang teman mereka namanya Abdul Malik bin Marwan di depan Ka'bah. Dikatakan begitu di depan Ka'bah. Lalu ke-4 orang ini ngobrol, anak-anak muda ini. Ini contoh tumuh ya, semangat besar, mengatur sebuah planning besar dan dijadikan sebagai target. Mereka bilang sama yang lain, coba di depan Ka'bah ini kita berangan-angan. Kira-kira harapan kita masing-masing apa? Apa kata Abdullah bin Zubair? Ini sahabat Nabi yang mulia ya, terkenal Abdullah bin Zubair. Dia mengatakan, saya ingin sekali menjadi khalifah muslimin, raja umat Islam yang menguasai Hijaz. Hijaz itu Mekah sama Madinah. Adiknya bernama Mus'ab. Mus'ab mengatakan, saya pengen sekali menjadi gubernur di Khurasan, di Irak sama Iran ya. Kemudian Abdul Malik ibn Marwan, teman mereka bilang, kalau itu keinginan kalian, maka saya berharap saya menjadi khalifah muslimin, lebih besar lagi ya. Lalu bertiga ini, tiga-tiganya bicara politik ya, tiga-tiganya mau jadi pemimpin. Abdullah bin Zubair ingin jadi khalifah, raja, tapi menguasai cuma Mekah sama Madinah, Hijaz saja. Adiknya Mus'ab bilang, saya mau jadi gubernur di negeri Syam. Si Abdul Malik bilang, kalau gitu saya mau jadi raja umat Islam, seluruh wilayah Islam saya kuasai. Lalu ketiga-tiganya bicara sama Urwa. Urwa ini seorang ulama besar ya. Mereka mengatakan, wahai Urwa, kami sudah sampaikan angan-angan kami. Kalau angan-angan kamu apa? Angan-angan itu mungkin kalau kayak kita apa ya, target kita ya. Kita mau jadi apa? Biasanya kalau kecil ditanya mau jadi apa ya gitu ya. Maka Urwa mengatakan, kalian semua berharap dunia saja. Kalau saya berharap menjadi ulama muslimin dan mengajarkan mereka agama. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Tidak lewat 10 tahun dari masa itu, ke-4 orang ini dapat semua yang mereka mau. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, menjadikan Mekah sebagai wilayah kerajaannya, ibu kotanya, dan menguasai Mekah sama Madinah. Dia tunjuk adiknya Mus'ab bin Zubair untuk menjadi gubernur di negeri Syam, di Khurasan. Setelah keduanya meninggal, Abdul Malik, teman mereka, menjadi khalifah muslimin. Dan di waktu yang bersamaan fase kurang dari 10 tahun itu, Urwa menjadi ulama muslimin. Coba teman-teman, tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala orderan antum. Nah ini, bahasa saya supaya mudah difahami ya. Order sama Allah, minta. Dan tamak terhadap rahmat Allah bagian daripada agama. Boleh tamak teman-teman. Sudah sehat minta ditambahkan kesehatan. Sudah kaya minta ditambahkan kekayaan. Selama tidak melanggar agama minta. Minta tambahan. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan. Makanya Allah suruh kita berdoa khaufan wa tama'a. Penuh rasa takut terhadap siksa Allah, jangan masuk ke yang haram, dan tamak terhadap rahmat Allah. Boleh kita tamak terhadap rahmat Allah. Dan sebagian ulama membahas kalau seseorang dalam Islam itu minta
Agar nikmat Allah dipertahankan lebih afdal, lebih baik daripada dia minta solusi dari permasalahannya. Jadi misalnya antum lagi sehat nih, antum bilang ya Allah tambahkan kesehatan saya atau pertahankan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan sakit minta sembuh. Ya, kita sudah kaya minta supaya Allah kayakan, itu lebih afdal daripada nanti sudah bangkrut baru minta solusinya. Makanya kata Nabi SAW, kenali Tuhan kalian pada saat kalian lagi lapang, dia akan kenali kalian pada saat kalian sedang sempit. Ini fahami baik-baik kaidahnya. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita juga dianjurkan untuk cari keturunan, minta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum diberi keturunan, minta. Jangan putus asa. Walaupun sudah 10 tahun menikah, 20 tahun menikah, belum punya anak, minta keturunan. Allah SWT kasih, bukan mustahil. Ini kisahnya cukup banyak, tapi di antara nabi-nabi kita ringkaskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sampai umur 60 tahun lebih nggak punya anak. Akhirnya sampai istrinya Sarah menghadiahkan Hajar kepadanya, lalu dia nikahi Hajar, lalu hamil dan punya anak Ismail. Kemudian Sarah berdoa sama Allah agar diberikan anak walaupun dia mandul, lalu hamil punya anak Ishak. Ya, dan Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi habli minas salihin dalam surah Safat, ya Allah berikan keturunan yang soleh. Nabi Zakaria dalam surah Maryam, beliau menikah sangat lama tidak punya keturunan. Lalu kemudian diceritakan dalam surah Maryam surah nomor 19 di kurang lebih 15 ayat pertama, dia berdoa. Ini sebagian ulama tafsir mengatakan berdoanya sampai puluhan tahun, minta agar dikasih anak dari istri yang mandul itu. Dan subhanallah, Allah karuniahi dia anak setelah dia tua. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Cuma saya tidak sebutkan semua karena saya lihat waktu sudah mendekat jam 10 ya. Saya coba sampaikan hal-hal yang lain dulu. Ya. Begitu juga teman-teman sekalian, dalam hal hubungan itu tadi berhubungan dengan prestasi dunia. Berhubungan dengan masalah hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita disuruh juga bersaing. Pernah dengar istilah afdal ya? Dalam agama kita, afdal berarti lebih baik. Kenapa ada istilah afdal? Kenapa Allah enggak jadikan ibadah satu saja? Kenapa harus ada yang lebih baik? Misalnya sholat di awal waktu beda dengan sholat di pertengahan waktu misalnya, gitu kan? Mengeluarkan harta di saat lebih besar dan di saat kita lagi butuh lebih afdal daripada kita lagi melimpah dan sebenarnya kita lagi ya tidak butuh sama uang itu misalnya, dan seterusnya. Maka di sini ada istilah afdal. Maka afdal itu lebih banyak pahalanya, dan kita dianjurkan teman-teman sekalian cari yang lebih afdal itu. Allah menyuruh bersaing kita dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 148, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kalian dalam kebaikan. Ya, kalau kita lihat teman kita, teman-teman lagi bersedekah, lagi rajin sholat 5 waktu di masjid, lagi tutup aurat, lebih baiklah secara agama daripada kita. Jangan kita bilang, oh dia baik ya, dia lebih baik dari saya, dia lebih soleh, dia lebih soleha. Enggak, antum harus menjadikan itu sebagai pemicu agar antum lebih baik daripada dia. Nah, itu bisa. Ya, tidak asing buat kita juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tentang surga, selalu ceritakan surga panjang lebar, Allah bilang, dan pada hal yang seperti itulah harusnya orang-orang pada bersaing, kejar prestasi terbaik di dunia dan di akhirat. Tadi saya janji di akhirat kita ceritakan, gitu kan? Ada istana yang lebih baik, jangan pas-pasan. Kalau bisa derajat paling tinggi surga, kenapa harus derajat yang paling rendah? Kan gitu. Dan juga tentunya ini dalam surah Mutaffifin ayat 26 ya. Kemudian juga bagaimana disebutkan Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, karena ajwadun nas, orang yang paling dermawan, dan Nabi SAW sulit untuk disaingi. Umar bin Khattab dalam perang Tabuk, dalam sebuah riwayat yang sahih, pernah ingin menyaingi Abu Bakar. Dia mengatakan apa? Pada hari ini, karena ada utusan Nabi SAW datang, lalu kemudian mengatakan, ayo sedekah, perang Tabuk, ya, perang terakhir Nabi SAW. Maka Umar lihat Abu Bakar belum datang. Biasanya Abu Bakar sudah datang duluan di situ, di masjid Nabi. Setelah itu Umar datang dan sambil membawa setengah hartanya, dan dia berkata begini. Coba baca riwayatnya. Terjemahannya dia mengatakan, hari ini saya akan menyaingi Abu Bakar. Umar bilang begitu. Jadi dia mau bersaing positif. Abu Bakar selama ini tidak pernah dikalahkan dalam sedekah. Setiap Nabi bilang sedekah nomor 1 ada di situ dia. Tapi khusus hari itu Umar lebih dulu datang.
Umar bilang apa? Hari ini saya akan saingi Abu Bakar. Maka Umar mengatakannya, Rasulullah ini harta saya untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia bilang sama, serupa dengan ini. Maksudnya saya sedekahkan setengah harta saya buat Allah dan Rasulnya. Setengah lagi saya tinggalkan buat keluarga saya. Enggak lama Abu Bakar datang. Begitu Abu Bakar datang, Umar tunggu. Mau tahu nih Abu Bakar seperti apa sedekahnya. Karena dia pikir dia sudah mengalahkan Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakannya, Rasulullah ini buat Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia bilang Allah dan Rasulnya. Maksudnya semua yang saya miliki sekarang saya bawa. Bukan setengah harta. Apa kata Umar? Coba baca riwayat itu. Riwayat sahih. Kata Umar apa? Saya yakin saya tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar. Dalam masalah itu. Jadi memang saingannya luar biasa dalam hal ibadah gitu ya. Pernah juga teman-teman sekalian, kisah ini mungkin saya tutup dengan mungkin 1-2 kisah ya. Kalau pernah dengar nama tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ini ulama yang sangat masyhur. Orang ini sangat tampan, sangat pemberani ya, sangat kaya raya, sangat pintar. Rujukannya ulama di masa itu di Irak. Abdullah bin Mubarak ini bersahabat dekat dengan seorang yang lain namanya Fudail bin Iyad. Ini mantan preman, perampok jalan, taubat, kemudian bersahabatlah mereka. Abdullah bin Mubarak menerima Fudail bin Iyad sebagai sahabatnya dan dia mengatakan pada Fudail ada tanda-tanda kebesaran Allah. Karena dia bertaubat dan betul-betul bukan main-main gitu. Dari preman, dari perampok jalan tiba-tiba menjadi ulama muslimin. Hafal Al-Quran, belajar agama dan jadi rujukan umat Islam. Salah satu yang mereka buat berdua ini unik gitu. Mereka sepakat ini Abdullah bin Mubarak sama Fudail bin Iyad untuk janjian sholat subuh ketemu di satu tempat. Misalnya teman-teman kalau di Palembang ini ketemu di satu masjid. Contoh saja ini maaf kalau namanya sama, cuman saya memang kasih contoh. Masjid Al-Ikhlas misalnya. Ya, kita ketemu ya di Masjid Al-Ikhlas. Ini di kisahnya tidak ada nama Masjid Al-Ikhlas ya. Saya cuma datangkan contoh. Misal contoh kita sholat subuh di Al-Ikhlas ya. Duhur, asar, maghrib kita pisah tempat. Nanti Isya kita ketemu di Masjid Al-Amin misalnya. Nah begitulah. Mereka janjian begitu. Subuh sholat sama-sama. Terus mereka nyebar aktivitas biasa. Duhur, asar, maghrib sholat. Abdullah bin Mubarak sholat di satu masjid yang mereka sudah sepakati. Yang Fudail tidak akan sholat di situ. Dan Fudail sholat di masjid. Duhur, asar, maghrib. Yang tidak ada Abdullah bin Mubarak. Isya mereka ketemu. Apa yang mereka lakukan teman-teman? Nanti kalau Isya mereka ketemu lalu mereka saling menceritakan pengalamannya di 3 sholat itu. Jadi kalau misalnya tadi duhur, Abdullah bin Mubarak temukan ada orang lama sekali berdoa di masjid. Dia datang tanya, kamu berdoa apa? Apa yang memotivasi kamu? Kenapa kau mau berdoa lama? Gitu. Baru diambil pelajaran. Misalnya Fudail melihat ada orang baca Quran. Didatangi sama Fudail, kenapa kau baca Quran? Dia sudah tahu sebenarnya keutamaan, tapi dia tanya, kenapa? Oh karena saya mau dapat pahala ini, pahala itu. Apa yang membuat kau bisa istiqomah? Oh karena ini, karena itu. Mereka ambil itu, duhur, asar, maghrib, pengalamannya hanya habis sholat saja. Isya mereka saling berbagi kisah. Tadi ada gini loh, tadi ada ini loh. Untuk apa? Meningkatkan kualitas ibadah mereka kepada Allah. Satu waktu teman-teman sekalian, Abdullah bin Mubarak ini pergi ke Mekah, umroh. Fudail bin Iyad temannya tinggal di Irak, nggak pergi umroh. Kata Abdullah bin Mubarak dalam kisah yang nyata ini, dia bilang saya masuk pakai ihram di tempat tawaf dekat Ka'bah. Waktu itu ternyata Mekah lagi ditimpa musim peceklik. Kering sekali. Sampai beliau mengatakan termasuk dalam sejarah mungkin pertama kali terjadi sumur Zam-Zam di masa itu kering, itu di masa itu. Karena panasnya. Kata Abdullah bin Mubarak, Imam Haram berteriak-teriak mengangkat suara, hai muslimin, ayo kita sholat istisqa, ayo kita sholat istisqa, as-salatul jami'. Dipanggil mereka. Kumpullah orang-orang, sholat. Kata Abdullah bin Mubarak, saya ikut sholat. Saya ikut sholat. Setelah saya ikut sholat, seperti sholat istisqa, imamnya balik, menghadap kepada makmum, memindahkan surbannya dari pundak kanan, pundak kiri seperti sunnah Nabi. Kemudian mulailah dia mengingatkan orang agar taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas cerita kata Abdullah bin Mubarak, uniknya seperti sholat kami dan doa kami belum diterima sama Allah. Tetap panas. Biasanya kalau diterima itu minimal mendung dan maksimalnya turun hujan. Karena sholat istisqa minta turun hujan. Kata Abdullah, tiba-tiba mata saya
tertuju ke satu pintu Masjidil Haram. Di sana ada satu orang berkulit hitam pekat. Masuk, jadi kalau kita gambarkan misalnya, maaf ini gambar saja. Handphone ini adalah Ka'bah, orang lagi kumpul sholat di sini istisqa. Orang itu datang ke sudut lain yang tidak ikut sholat. Kata Mubarak, ada satu orang berkulit hitam datang, dia cari sudut Ka'bah yang tidak ada orang kumpul, lalu dia sholat 2 rakaat. Dan saya memperhatikan sholatnya. Kata beliau Mubarak, demi Allah saya belum pernah lihat sholat seindah itu sebelumnya. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, sampai salam semua dengan tumak nina. Ketentraman luar biasa. Tenang sekali. Setelah selesai sholat, kata beliau Mubarak, orang itu angkat tangan sambil mengatakan begini. Ya. As'aluka Rabbi an tunazzil alaihim matara. Ya Tuhanku, aku mohon kepadamu turunkan hujan buat mereka itu. Orang kulit hitam itu berdoa begitu. Abdullah bin Mubarak ini karena dia penasaran, dia perhatikan, dia mendekat dan dia dengar itu. Tiba-tiba kata Abdullah bin Mubarak terjadi keajaiban dan luar biasa, mendung, turun hujan deras. Orang-orang yang hadir situ pikir mungkin karena sholat istisqa mereka. Tapi kata Abdullah, saya yakin bukan. Pasti karena orang ini. Orang ini subhanallah selesai hujan turun, dia tutup doanya, dia pergi. Abdullah bin Mubarak ikutin. Lorong demi lorong di Mekah diikutin 1, 2, 3 sampai tiba di satu rumah. Di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah. Ada satu rumah besar. Orang ini masuk ke dalam. Di depan pintu ada satu orang lagi berkulit hitam tapi badannya lebih besar. Lalu Abdullah bin Mubarak ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu jawab waalaikumsalam. Kata Abdullah, saya ingin tanya, ini rumah siapa? Kata orang yang kulit hitam di depan pintu itu, ini rumah saya. Pemilik rumahnya. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, kalau tadi yang baru masuk itu siapa? Kata Abdullah bin Mubarak, itu salah satu budak saya. Masa dulu ada budak ya, diperjualbelikan. Maka Abdullah bin Mubarak penasaran. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya boleh nggak saya tanya, bagaimana amalnya orang ini? Bagaimana ibadahnya? Kata majikannya yang punya rumah itu, jangan Anda tanyakan ibadahnya orang ini. Di pagi hari sampai menjelang malam, maghrib sampai sore, itu dia kasih hak saya sebagai majikannya. Tidak pernah menolak apapun yang saya suruh, baik sekali. Dan malam hari dia berikan hak Tuhannya. Selalu sholat malam, ibadah kepada Allah. Dan ada yang unik kata tuan rumahnya itu. Kalau saya kasih gaji dia 2 dirham. Ya, kalau kita mungkin 10.000 rupiah. Ya. 2 dirham atau mungkin 20.000 rupiah. Dia makan setengahnya, kebutuhan dia, setengahnya disedekahkan. Anggap kalau kita punya gaji 1 juta, 500.000 disedekah, 500.000 dipakai. Ini sedekah setengah harta. Orang miskin, orang susah ini. Kan itu. Apa-apa, kata Abdullah bin Mubarak, pantas dia begitu. Kata yang punya rumah, kenapa kau berkata begitu? Dia bilang tidak apa-apa. Boleh enggak saya beli budak itu? Kata yang punya rumah, jangan, saya enggak jual. Orang ini banyak berkahnya. Karena orang ini berkah, doanya mustajab dan segala macam gitu. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, saya Abdullah bin Mubarak. Waktu itu nama beliau terkenal sekali. Cuma belum ada kamera jadi nggak dikenal mukanya. Yang punya rumah ini bilang, apakah anda Abdullah bin Mubarak yang dari Irak? Kata dia, iya, saya dia. Kata majikannya, kalau gitu saya jual buat anda, silahkan. Dibelilah. Nah, Abdullah bin Mubarak beli budak ini teman-teman, tujuannya untuk dibawa ke Irak. Mau dipertemukan sama temannya Fudail bin Iyad. Lihat nih, ada orang yang cuma berdoa tiba-tiba turun hujan. Saya sama kau nggak ada apa-apanya nih ibadahnya. Begitu. Karena memang mereka dari tadi kan cari orang yang lebih baik ibadahnya. Ini kasih cerita pergilah mereka. Di tengah jalan masa itu orang pakai unta, istirahat di padang pasir gitu kan. Waktu lagi istirahat menuju ke Irak, tiba-tiba Abdullah bin Mubarak suruh orang itu, budak itu istirahat sama dia. Kemudian budak itu bertanya, wahai tuan, kita mau kemana? Abdullah bin Mubarak bilang, mulai sekarang jangan kamu panggil saya tuan, karena kau tuan saya. Orang itu kaget. Dia bilang, kenapa anda berkata begitu? Anda kan membeli saya budak anda. Dia bilang, tidak, kamu tuan saya. Lalu Abdullah bin Mubarak ceritakan, kamu tahu kenapa saya beli kamu? Dia bilang, tidak, saya tadi hadir di Masjidil Haram, ya, waktu sholat istisqa, dan saya melihat kamu sholat. Saya yakin sekali hujan turun karena doa kamu, bukan karena doa orang-orang. Karena saya hadir tadi habis sholat, habis berdoa, tidak mendung. Tapi begitu kamu berdoa turun hujan. Maka orang itu mengatakan, apakah anda menyaksikan itu? Dia bilang iya. Kata budak itu apa? Kalau gitu izinkan saya tuan sholat 2 rakaat. Abdullah bin Mubarak berpikir sholat 2 rakaat seperti tadi ini keajaiban.
Oh silakan. Kata Ibnu Mubarak, dia pun sholat 2 rakaat dan jangan anda tanyakan bagaimana indahnya sholatnya orang ini. Sama tadi, tumaknina, takbir, ruku, i'tidal, sujud sampai salam, semua sempurna. Setelah itu dia angkat tangan ke langit, dia cuma ucapkan kata-kata begini, Al-ana ya Rob, sekarang hai Tuhanku. Sekarang hai Tuhanku. Tiba-tiba orang itu meninggal dunia. Ibnu Mubarak cek, meninggal orang itu. Dikubur, setelah dikubur dia pulang ke Irak. Lalu dia bilang sama Fudail bin Iyad, hai Fudail, ceritanya begini, diceritakan sama dia. Kemudian di akhir kisah, dia buka, dia bilang kemungkinan si budak ini, dia mengatakan kepada Allah dalam sholatnya, ini tebakannya Abdullah bin Mubarak. Dia bilang kemungkinan si budak ini berdoa, setelah ketahuan kalau doa dia mustajab, dan kena doa dia hujan turun di dekat Ka'bah, di Mekah, maka dia bilang, ya Allah, kalau seandainya setelah ketahuan doa saya itu diijabah, saya jadi riak, setelahnya ibadah-ibadah saya, wafatkan saya. Tapi kalau setelahnya saya tetap bisa ikhlas, hidupkan saya. Makanya dia bilang sekarang hai Tuhanku. Maka dia pun meninggal dunia. Coba lihat teman-teman sekalian bagaimana mereka punya semangat untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah mereka, mengejar yang terbaik. Jangan teman-teman sekalian merasa puas dengan derajat yang paling rendah di surga. Walaupun yang paling rendah dalam hadis yang sahih disebutkan adalah lebih baik 10 kali lipat dari yang dimiliki raja terkayanya dunia. Tetapi kalau kita bisa dapat surga Firdaus yang tertinggi, kenapa tidak? Kalau kita bisa dapat fasilitas yang lebih baik, kenapa tidak? Begitu juga saya tutup teman-teman sekalian dengan mati. Mati ini penutupan bahasan kita ya. Sampai mati pun kita disuruh kejar yang terbaik. Pernah dengar mati syahid? Ya. Mati pun, jangan mati biasa. Mati syahid, mati yang terbaik. Sehingga husnul khatimah. Umar bin Khattab dinukil dalam sebuah kisah teman-teman sekalian. Setelah kerajaannya meluas, beliau berkuasa dari tahun 13 setelah Abu Bakar meninggal sampai 23. 10 tahun beliau jadi raja. Dan di masa itu luar biasa. Sebagian besar wilayah Romawi, negeri Syam takluk, sebagian besar wilayah Persia takluk, sebagian besar wilayah Afrika Utara, Mesir takluk. Jadi Islam itu hampir menguasai 1/4 dunia pada masa itu. Lalu Umar bin Khattab berdoa begini di Madinah, ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid dan di kota Rasulmu. 2 kematian mulia dikejar sama dia, mati syahid dan mati di kota Madinah. Kalau mati syahid nanti kita akan sebutkan keutamaannya. Mati di kota Madinah ini punya keutamaan ya. Kata Nabi SAW, man istata' minkum an yamut fil Madinah falyamut. Siapa yang bisa mati di Madinah, matilah. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang sabar dengan sulitnya hidup di Madinah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan banyak keutamaan kota Madinah, mungkin tidak bisa kita sebutkan semua, tapi ini keutamaan tersendiri. Kata Hafsah, anak Umar bin Khattab, istri Nabi SAW radhiyallahu anha, wahai ayahku, Anda minta mati syahid, sementara Anda tidak ikut berperang. Dan Anda minta mati syahid di kota Madinah, sementara Madinah lagi aman. Waktu itu Madinah sangat disegani. Satu dunia mensegani pada saat itu. Sulit, bisa dikatakan kata ulama, tidak akan ada serangan ke Madinah di masa Umar. Karena kekuatan pasukan muslimin. Maka kata Umar apa? Ya'ti bihallahu insya. Allah akan datangkan kalau Allah mau. Yang penting saya minta dulu. Yang penting saya semangat dulu. Nah gitu. Apa yang terjadi? Betul-betul Allah datangkan Abu Lu'lu al-Majusi menusuk Umar bin Khattab di Madinah. Dia pura-pura masuk Islam, lalu dia munafik, dia tusuk Umar, lalu Umar meninggal. Akhirnya betul-betul meninggal mati syahid di kota Nabi SAW. Terkumpul 2 kematian baik sekaligus. Itu luar biasa. Ya. Bagaimana Nabi SAW pada saat melepaskan pasukan? Beliau mengatakan apa? Qumu ila jannati rabbikum. Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Ayo bangkit sekarang, kejar surga Tuhan kalian yang seluas langit dan bumi. Disuruh mati syahid, disuruh mati, itu kan berkorban. Ini yang terbaik dalam Islam. Dan memang kita dianggap itu adalah mati yang mulia, ya, mati yang terbaik. Dan kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, man talaba syahadat bisidq ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi. Dan siapa yang betul-betul berharap mati syahid, maka Allah akan berikan dia, ya, pahala mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Dan sebagai penutup teman-teman sekalian adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang masalah mati syahid ini
dengan berbagai macam ya keutamaan ya. Keutamanya seperti kata Nabi SAW, orang-orang yang mati syahid itu akan mendapatkan keutamaan. Dia akan diampuni awal darahnya tumpah, dia akan bisa memberikan syafaat 70 keluarganya, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari, ya tidak akan dikena fitnah kubur ya. Kemudian Nabi SAW contohkan mereka tidak dimandikan lagi jenazahnya, dan juga mereka termasuk orang-orang yang pertama-tama melewati sirat nanti ya, masuk surga tanpa hisab. Dan mereka juga termasuk orang yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga. Jenazahnya tidak dimandikan, ya boleh untuk tidak disolati, tidak ditanya lagi oleh malaikat mungkar nakir di kuburan, ya. Kemudian mereka akan diampuni awal darahnya tertumpah, diperlihatkan tempatnya di surga, dan sekian banyak keutamaan-keutamaan orang yang mati syahid. Begitulah teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana Islam datang menyuruh kita penganutnya ini menjadi orang yang terbaik. Jadi mulai sekarang bagaimana kita coba membangun ya semangat kita berkreasi, berkreatif ya, inovatif untuk mengejar yang terbaik selama dia dibolehkan dalam agama, tidak melanggar peraturan-peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala, peraturan-peraturan juga yang diterapkan oleh pemerintah setempat kita, maka itu akan menjadi bagian daripada agama kita. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya teman-teman sekalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuat kita istiqamah ya, di atas ketaatan kepadanya, di kesempurnaan iman dan amal soleh. Semoga semua yang hadir dalam acara kita ini, baik itu live ataupun siaran ulang, baik itu offline ataupun online, dipenuhi hajat-hajatnya dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya dan diterima seluruh amal-amalnya. Dan kita doakan agar negara kita selalu menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita, dan Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan Allah jadikan masyarakat dari kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah agar menjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita. Dan semoga Allah lunasi utang negeri kita semudah-mudahnya, dan Allah jadikan negeri kita contoh bagi negeri-negeri yang lain. Dan tidak lupa kita doakan saudara kita di Palestina, semoga Allah berikan mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kita kemerdekaan, dan Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka, serta juga semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini.